Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen database. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afi Rizky dengan NIM 1817051037. Kemudian ada Lusri Indrawati dengan NIM 18171046 dan ada Gede Yuda Adi Pranata dengan NIM 18171277. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lusri Indrawati dengan NIM 1817051046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan model flat file dan pendekatan database. Dalam pendekatan ini merupakan pendekatan warisan masa lalu yang merupakan sistem mainframe besar. Nah, dalam model flat file ini menggambarkan lingkungan di mana file data individual tidak berhubungan dengan file lainnya. Pengguna akhir dalam lingkungan ini memiliki file data dan tidak berbagi dengan pengguna lainnya. Oleh karena itu, pemrosesan data dilakukan oleh aplikasi yang berdiri sendiri, bukan oleh sistem yang terintegrasi. Adapun masalah yang signifikan dalam lingkungan flat file yaitu yang pertama, penyimpanan data. Dalam penyimpanan data ini, sistem informasi yang efisien mengambil dan menyimpan data hanya satu kali dan membuat sumber tunggal ini tersedia bagi semua pengguna yang membutuhkannya. Kemudian pembaruan data. Dalam pembaruan data ini, perusahaan menyimpan sejumlah data besar data ke dalam file master dan file referensi yang memerlukan update secara berkala untuk mencerminkan perubahan. Kemudian update data. Dalam update data ini, informasi pembaruan tidak disebarkan secara tepat, maka perubahan tersebut tidak akan merefleksikan ke beberapa data pengguna, sehingga keputusan yang diambil akan didasarkan pada informasi yang lama. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya ketergantungan task data. Dalam ini pengguna untuk memperoleh informasi tambahan ketika kebutuhannya berubah. Rangkaian informasi pengguna dibatasi oleh data yang dimiliki dan dikendalikan. Kemudian yang terakhir ada flat file, membatasi integrasi data atau inklusi terbatas. Dalam file distrukturisasi ini diformat dan disusun agar sesuai dengan kebutuhan dari pemilik atau pengguna utama dari data tersebut. Strukturisasi semacam ini dapat membatasi atribut data di dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada pendekatan database. Dalam pendekatan ini, permasalahan yang ada pada flat file diatasi dengan mengimplementasikan pendekatan database terhadap manajemen data. Akses ke sumber daya data dikendalikan oleh sistem manajemen database. Kemudian dengan pengguna secara bersamaan, masalah tradisional pada pendekatan sebelumnya mungkin dapat diatasi dengan pendekatan database. Yang pertama itu ada eliminasi permasalahan penyimpanan data, di mana hal ini setiap elemen data disimpan hanya satu kali sehingga mengurangi redundansi data atau data kembar serta mengurangi biaya pengumpulan dan penyimpanan penyimpanan data. Kemudian yang kedua ada eliminasi permasalahan pembaruan data. Ini dikarenakan setiap elemen data hanya muncul dalam satu lokasi, maka prosedur pembaruan hanya perlu dilakukan satu kali. Kemudian hal ini mengurangi waktu dan biaya untuk menjaga update data. Kemudian yang ketiga, eliminasi permasalahan update data, di mana salah satu perubahan data, atribut data akan secara otomatis tersedia bagi semua pengguna dari atribut tersebut. Kemudian ada eliminasi permasalahan ketergantungan task data. Dengan akses penuh ke domain data entitas, perubahan pada kebutuhan informasi pengguna dapat dipenuhi tanpa harus mengambil serangkaian data tambahan khusus. Kemudian yang terakhir, eliminasi permasalahan integrasi data, di mana data berada dalam lokasi yang dapat diakses secara umum dan global. Data tersebut dapat diintegrasikan secara penuh ke semua aplikasi untuk semua pengguna.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Dudi Pranata dengan NIM 1817051277. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi, yaitu tentang sistem database terpusat. Sistem database terpusat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sistem manajemen database, yang kedua ada pengguna, yang ketiga ada pendekatan database, yang keempat ada database fisik, yang kelima ada model DBMS. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu tentang sistem manajemen database. DBMS menyediakan lingkungan yang terkendali untuk membantu atau mencegah akses ke database dan untuk mengelola sumber daya data secara efisien. Setiap DBMS memiliki keunikan masing-masing dalam memenuhi tujuan ini, tetapi fitur yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan program. DBMS berisikan perangkat pengembangan aplikasi, program, dan pengguna akhir dapat menggunakan fitur ini untuk menciptakan aplikasi untuk mengakses database. Yang kedua ada pembuatan backup dan pemulihan. Selama pemrosesan, DBMS secara periodik membuat salinan backup dari database fisik. Yang keempat ada pelaporan penggunaan database. Fitur ini menghasilkan database statistik mengenai data apa saja yang digunakan, kapan digunakan, dan siapa yang menggunakan. Yang keempat ada akses database. Fitur yang paling penting dari DBMS adalah kemungkinan penggunaan yang memiliki otoritas untuk mengakses database secara formal dan informal. Baik, itu saja materi tentang sistem manajemen database. Saya akan lanjutkan bagian yang kedua, yaitu pengguna. Program pengguna yang disiapkan oleh programmer mengirimkan permintaan akses data DBMS yang kemudian memvalidasi permintaan tersebut dalam menelusuri data diproses, kemudian akses informal. Bahasa permintaan data yaitu metode permintaan data secara informal. Permintaan data adalah metodologi akses yang menggunakan perintah yang mirip dengan bahasa Inggris untuk membangun daftar atau informasi dasar lainnya dari database. Baik, itu saja materi tentang kejelasan tentang pengguna. Saya akan lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu pendekatan database. DBA bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya database. Untuk melakukan share database yang sama antara banyak pengguna, perlu adanya pengaturan, kondisi, peraturan, dan petunjuk untuk melindungi integras database. Fungsi dari DBA adalah pembuatan dan pemeliharaan kamus data. Dalam kamus tersebut mendeskripsikan setiap elemen data dalam database. Hal ini kemungkinan semua pengguna untuk berbagi pandangan yang sama mengenai sumber daya data, sehingga sangat memfasilitasi analisis kebutuhan pengguna. Baik, itu saja materi tentang yang saya jelaskan tentang pendekatan database. Akan saya lanjutkan bagian keempat, yaitu database fisik. Elemen utama yang keempat dari pendekatan database adalah database fisik. Elemen ini merupakan tingkat terendah dari database dan satu-satunya tingkat yang ada dalam bentuk fisik. Database fisik terdiri dari atas titik magnetis pada disket magnetis. Pada tingkat database fisik, database membentuk kumpulan catatan logis dan file yang merupakan sumber daya data perusahaan. Data fisik dibagi menjadi 4, yaitu struktur data, organisasi data, metode akses data, dan hierarki data. Yang pertama, struktur data, yaitu struktur data adalah dasar penyusunan database.
Struktur data memungkinkan catatan untuk ditemukan, disimpan dan ditelusuri, dan memungkinkan pergerakan dari satu catatan ke catatan lainnya. Yang kedua ada organisasi data. Organisasi suatu data file mengacu pada catatan diatur secara fisik dalam alat penyimpanan sekunder. Alat penyimpanan bisa bersifat sekuensial atau beruntun atau random atau acak. Yang ketiga ada metode akses data. Metode akses data teknik yang digunakan untuk mencari catatan dan bernavigasi di database. Tugas yang dijalankan oleh metode akses bersifat transparan bagi aplikasi pengguna. Pemilik struktur melibatkan pertukaran antar fitur yang diinginkan. Adapun kriteria yang memengaruhi pemilihan struktur data mencakup yang pertama ada akses file dan penelusuran data yang tepat. Yang kedua ada penggunaan ruang penyimpanan data disket dan efisien. Yang ketiga kapasitas untuk memproses transaksi yang tinggi. Yang keempat ada perlindungan data dari kehilangan data. Yang kelima ada kemudahan pemulihan dan kegagalan sistem. Yang ketujuh ada akomodasi pertumbuhan file. Baik, yang terakhir ada hierarki data. Pada bagian ini akan dikenalkan istilah-istilah dalam database, terutama mengenai struktur yang ada di dalam database dan dimulai dari suatu data yang terkecil. Yang pertama ada Fred atribut data. Fred adalah item tunggal dari data seperti nama pelanggan, saldo atau alamat. Yang kedua ada record. Record adalah suatu kelompok yang erat kaitannya dengan Fred yang mendeskripsikan karakteristik yang relevan dari contoh entitas yang dilacak. Yang ketiga ada file atau tabel atau entitas. Entitas adalah sumber daya peristiwa atau pelaku individual yang akan dipilih untuk mengumpulkan data. Yang keempat ada database. Database adalah serangkaian tabel atau file entitas yang berkaitan erat yang secara bersama-sama membuat aplikasi untuk melayani kebutuhan pengguna dalam hal proses atau fungsi bisnis tertentu. Yang kelima ada database enterprise. Database ini berisikan serangkaian file atau tabel yang diperuntukkan bagi semua bagian yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sejak tahun 1990-an mulai masuk ke Indonesia, sudah banyak diterapkan dalam perusahaan pada tahun 2000-an. Baik, itu saja materi yang saya bisa jelaskan tentang database fisik. Saya akan lanjutkan materi bagian terakhir, yaitu tentang model DBMS. Model data adalah representasi abstrak dari data mengenai entitas, termasuk sumber data, peristiwa, dan pelaku, dan hubungan antara entitas di dalam suatu perusahaan. Tujuan dari model data adalah untuk menyajikan atribut entitas dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Ada 3 model DBMS yang umum, yaitu model hierarkis, jaringan, dan relasional. Model hierarkis, sistem manajemen database ini didasari oleh model data hierarkis. Model ini adalah metode yang paling populer untuk representasi data karena model ini mencerminkan banyak
aspek di dalam perusahaan yang menggunakan hubungan hierarkis. Yang kedua ada jaringan. Model jaringan adalah database navigasional dengan hubungan eksplisit antara record dan file. Perbedaannya adalah model ini memungkinkan record kecil untuk memiliki beberapa parent. Yang terakhir ada relasional. Model relasional pertama kali diusulkan oleh E.R. Todd pada akhir tahun 1990-an. Model format yang memiliki landasan pada aljabar relasional dan rangkaian yang mana menyediakan dasar teoritis untuk sebagian besar operasi manipulasi data yang digunakan. Perbedaan yang paling nyata antara model relasional dan model navigasional adalah cara asosiasi data yang disajikan ke pengguna. Model relasional menampilkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang bagian model DBMS. Baik, itu saja materi yang saya bisa jelaskan mengenai sistem database terpusat. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akan Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database terpusat. Dalam database terpusat ini, pendekatan pertama melibatkan penempatan pada lokasi pusat unit TI di lokasi terpisah mengirim permintaan data ke lokasi pusat yang memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke unit TI yang memintanya. Pemrosesan sebenarnya dari data yang dilakukan pada unit TI ini, pusat melaksanakan fungsi sebagai manajer file yang melayani kebutuhan data dari unit-unit TI. Kemudian yang kedua, database terdistribusi. Dalam database terdistribusi ini ada dua database, yaitu pertama ada database terpartisi, kemudian ada database terreplikasi. Dalam database terpartisi ini, pendekatan database pusat menjadi beberapa segmen atau partisi yang terdistribusi ke pengguna utama. Keuntungan pendekatan ini adalah sebagai penyimpanan data di lokasi lokal akan meningkatkan pengendalian pengguna. Kemudian yang kedua, database terreplikasi, di mana pendekatan database terreplikasi ini efektif pada perusahaan yang memiliki tingkat pembagian data yang tinggi tetapi tidak memiliki pengguna utama. Oleh karena itu, data umum direplikasi pada setiap situs unit TI, lalu lintas data antar lokasi banyak berkurang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Afiriski dengan NIM 1817051037. Materi keempat yaitu pengendalian dan audit sistem manajemen data. Pengendalian atas sistem manajemen data terdiri di atas dua kategori umum, yaitu pengendalian akses dan juga pengendalian backup. Pengendalian akses sendiri yaitu adalah sebuah pengendalian yang didesain untuk mencegah individu yang tidak memiliki otorisasi untuk melihat, menelusuri, memanipulasi, atau merusak data entitas. Pengendalian backup memastikan bahwa jika kita terjadi kehilangan data karena akses yang tidak diotorisasi, kegagalan alat, atau bencana fisik, perusahaan dapat memulihkan database sendiri atau merecovery. Ada beberapa part yang akan dijelaskan di dalam materi atau submateri pengendalian akses ini. Yang pertama adalah tampilan pengguna. Subskema atau tampilan pengguna adalah bagian dari database total yang mendefinisikan domain data pengguna dan menyediakan akses ke database. Yang kedua itu adalah tabel otorisasi database. Tabel otorisasi database ini berisi pengaturan yang membatasi tindakan yang bisa diambil oleh pengguna. Teknis sama dengan daftar pengendalian akses yang digunakan dalam sistem operasi. Setiap pengguna diberikan hak untuk dikodekan ke dalam tabel otorisasi yang digunakan untuk memverifikasi permintaan tindakan pengguna. Yang ketiga itu ada user defined procedure. Prosedur ini memungkinkan untuk user atau pengguna membuat
program atau rutinitas keamanan pribadi untuk menyediakan identifikasi user yang lebih positif daripada password tunggal. Jadi selain password, prosedur ini juga akan memberikan serangkaian pertanyaan pribadi. Yang keempat itu ada enkripsi data. Saat ini banyak sistem database yang menggunakan prosedur enkripsi untuk melindungi data yang sangat sensitif seperti formula produk, level gaji karyawan, file password, dan data keuangan. Yang kelima itu adalah teknologi biometrik. Prosedur autentikasi pengguna yang terakhir adalah penggunaan teknologi biometrik. Ia mengukur berbagai karakteristik pribadi seperti sidik jari, suara, retina, atau karakteristik tanda tangan. Karakteristik pengguna ini dibuat dalam bentuk digital dan disimpan secara permanen dalam file keamanan atau pada kartu identitas yang dibawa oleh pengguna. Yang keenam itu adalah pengendalian inferensi. Salah satu keuntungan dari penerimaan data ke database adalah kemampuannya untuk menyediakan ringkasan dan data statistik ke pengguna untuk mengambil keputusan. Lanjut kita akan membahas mengenai pengendalian backup. Data bisa dimanipulasi dan dirusak oleh tindakan yang berbahaya dari hacker eksternal, karyawan yang sakit hati, kegagalan media simpan, kesalahan program, maupun bencana alam. Untuk memulihkan bencana, perusahaan itu harus menerapkan kebijakan atau prosedur dan juga teknik yang secara sistematis dan rutin menyediakan salinan backup dari file penting. Oleh karena salah satu tujuan dari pendekatan database adalah share data, ini kita sudah masuk ke materi pengendalian backup di lingkungan database, maka lingkungan ini cukup rentan terhadap kerusakan dari penggunaan individual. Satu prosedur yang tidak berotorisasi, satu tindakan yang membahayakan, atau satu kesalahan program dapat merugikan seluruh pengguna sumber daya informasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.